warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Putri Mudiasari, NPM 165 akan mensimulasikan pembelajaran kelas 5 semester 2 tema 7 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Untuk selanjutnya kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ayo ketua kelas dipimpin. Terima kasih. Untuk selanjutnya siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Bintang. Bintang kenapa? Sakit. Oh ya, semoga Bintang lekas sembuh ya. Untuk selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Oke anak-anak, apakah kalian tahu sebuah itu Bhinneka Tunggal Ika, lalu Garuda Pancasila, lalu ada lagi Undang-Undang Dasar. Nah, semua itu kalian tahu, kalian pernah dengar? Ya, itu merupakan satu kesatuan yang dinamakan identitas bangsa Indonesia. Jadi, untuk materi yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia. Kalian tahu apakah identitas bangsa Indonesia itu? Ya, ini bisa dibaca identitas nasional adalah sebuah ciri-ciri atau khas dari sebuah negara yang akan menunjukkan keunikan serta ciri-ciri yang akan membedakannya dengan negara lain. Ya, itu tadi pengertian dari identitas bangsa Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya, kalian bisa menyebutkan macam-macam yang kalian ketahui tentang identitas bangsa Indonesia apa saja, ayo. Ya, bahasa Persatuan Indonesia, lalu ya burung Garuda. Semua itu Ibu jabarkan satu persatu. Ya, yang pertama bahasa persatuan. Itu merupakan bahasa Indonesia. Lalu bendera yang melambangkan bangsa Indonesia itu bendera merah putih. Yang biasa di lapangan itu ya, kita kibarkan di hari Senin. Lalu lagu kebangsaan dari negara Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang biasanya lagunya kita dengarkan, kita nyanyikan ketika kita mengibarkan bendera pada hari Senin. Untuk yang selanjutnya yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila kalian tahu kan 1 sampai 5 itu. Untuk semboyan negara Indonesia yaitu bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu burung Garuda yang melambangkan negara Indonesia. Dan untuk yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945, sebuah konstitusi dari negara Indonesia. Oke, itu tadi ya, macam-macam dari identitas bangsa Indonesia. Kita tulis secara singkat. Yang pertama apa tadi? Pancasila. Terus yang kedua tadi apa? Bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu burung Garuda. Oke, ini Pancasila sebagai dasar negara.
Untuk bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Untuk undang-undang termasuk landasan konstitusional. Bhinneka Tunggal Ika semboyan dan burung Garuda merupakan lambang. Oke, dari kesekian identitas bangsa Indonesia, bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali masyarakat yang tentunya memiliki agama yang berbeda-beda. Kalian tahu agama apa saja? Ya, agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Kita tulis bersama-sama. Untuk keragaman agama, Islam, lalu Hindu, lalu Katolik, Buddha, Konghucu, Kristen. Jadi di Indonesia itu ada 6 yang agama yang diakui, yaitu Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya yaitu di masjid. Untuk agama Kristen, kitab sucinya adalah Injil. Tempat ibadahnya di gereja. Katolik, kitab sucinya adalah Injil, sama seperti Kristen. Tempat ibadahnya sama seperti Kristen, yaitu gereja. Untuk agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya adalah di pura. Untuk agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Untuk tempat ibadahnya adalah di wihara. Untuk Konghucu, itu kitab sucinya adalah Wuching dan Shingshu. Tempat ibadahnya adalah Klenteng. Oke, itu tadi merupakan keragaman agama yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, selain memiliki keragaman agama, Indonesia juga memiliki keragaman di bidang ekonomi. Jadi masyarakat di Indonesia itu memiliki keragaman ekonomi yang berbeda-beda. Itu didasarkan pada letak geografis, misalnya di daerah dataran tinggi. Bentar ya, saya tulis judulnya dulu. Keragaman ekonomi. Ya, untuk tempat yang pertama yaitu di dataran tinggi. Kalian tahu apa saja, ayo? Ya, ada petani, ada seorang petani di dataran tinggi, namun petaninya itu berbeda dengan di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi itu adalah petani sayur. Petani sayur. Karena di dataran tinggi itu yang bisa ditanami itu adalah sayur-sayuran, bukan seperti padi. Kalau padi tidak bisa di dataran tinggi ya. Untuk di dataran rendah, ayo apa saja? Dataran rendah ini seperti yang kita tempati saat ini, yaitu petani padi, karyawan pabrik. Lalu untuk di daerah pantai, apa yang kalian tahu? Di daerah pantai ada orang yang bekerja sebagai nelayan. Oke, Ibu akan mengupas satu persatu dari ketiga tempat ini. Keragaman ekonominya dikupas satu persatu. Oke, yang pertama, jenis-jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi. Pekebun sayur dan buah. Lalu pengelola pariwisata,
Kan di daerah dataran tinggi itu banyak pegunungan dan air terjun. Untuk yang kedua, daerah dataran rendah. Itu penyedia jasa ojek, guru, dan lain-lain. Lalu karyawan perkantoran, petani padi, peternak. Untuk pekerjaan di pinggiran pantai, nelayan, lalu penjual pernak-pernik hasil olahan laut, penjual makanan khas olahan laut, dan petani rumput laut. Nah, itu tadi keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kalian mengerjakan LKS yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemudian nanti salah satu perwakilan menunjukkan hasil kerjanya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Dulu. Untuk selanjutnya, ayo silakan perwakilan maju ke depan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bermain kuis. Kita merefresh dari materi ini, kita jadikan kuis. Nanti cepat-cepatan yang menjawab ya. Ayo untuk kuis yang pertama, Pancasila merupakan apa ayo? Dasar negara. Ya, kita coba dulu ya, betul apa salah? Ye, benar. Untuk yang kedua, tempat ibadah umat Kristen di mana ayo? Gereja. Ya, kita coba dulu. Ya, benar. Untuk ketiga, di bawah ini yang termasuk keragaman ekonomi di dataran tinggi. Ayo yang mana? Petani sayur. Iya, kita coba dulu ya, betul apa salah? Ya, benar. Untuk yang keempat, kitab umat Islam. Al-Quran. Kita coba dulu, betul apa salah? Oh ya, benar. Pinter. Bhinneka Tunggal Ika merupakan apanya? Apanya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan. Ya, pinter. Ya, itu tadi kuis. Masing-masing kelompok sudah menerima bintang dari Bu Guru ya, tadi sebagai hasil dari kalian menjawab kuis tadi. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi, soal evaluasi. Oke, dikerjakan dulu. Sudah? Oh iya, segera dikumpulkan. Oke, untuk yang terakhir apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita simpulkan bersama-sama. Pak, ayo perwakilan menyimpulkan siapa? Ya, Rafa. Oke, terima kasih karena sudah menyampaikan kesimpulan, pintar sekali. Untuk kesimpulannya, Ibu perbaiki lagi ya. Untuk materi yang pertama yaitu identitas bangsa Indonesia, meliputi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional. Untuk bahasa persatuan bahasa Indonesia tadi ya sudah. Lalu Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dan burung garuda merupakan lambang dari bangsa Indonesia. Untuk yang keragaman agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk keragaman ekonomi di masing-masing daerah, pertama di daerah dataran tinggi itu ada petani sayur. Lalu tadi ada pengembang pariwisata. Untuk yang kedua dataran rendah. Dataran rendah ada pekerja jasa, misalnya guru. Lalu ada lagi karyawan pabrik. Lalu ada lagi petani sayur. Petani padi dan peternak. Untuk yang terakhir yaitu di daerah pantai ada keragaman ekonomi, misalnya nelayan, lalu pemandu wisata dan lain-lain sebagainya. Tadi ya kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian terus rajin belajar.
Akhirul kalam dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.